Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا وهادينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الحلم وافتح علينا بمعرفة العلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا ولأولادنا ولتلاميذنا ولأساتذتنا ولأصحابنا ولجيراننا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الآيسين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para tuan guru, para orang tua, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid As-Salamiyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul yang kita di sini diberikan keberkahan oleh Allah. Umur kita dipanjangkan oleh Allah fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, dan juga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas dan lapang, dan dijadikan zuriyah kita zuriyah yang saleh dan salihah, yang punya hutang Allah Subhanahu wa taala segera berikan kelunasan, dan juga tentunya kita semua yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Samahat Sayyid Al-Ustadz Dr. Andes Pamanda Muhammad Sa'i mata'allahu bituli hayati wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina ajma'ina fid daraini amin. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan agar bisa membimbing kita terus ke depannya. Dan juga hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah, tentunya ada ayahanda yang saya hormati dan saya banggakan, saya sayangi, ayahanda Ustaz Hasbullah. Saya mohon keikhlasan doa dari para jamaah sekalian untuk mendoakan beliau agar selalu sehat dan diberikan keberkahan di sisa umurnya ini, dan dijadikan berkah umurnya di dalam diam dan geraknya. Dan juga di sini hadir ada Ustaz Burhan dan juga ketua RT kita tadi saya lihat di belakang. RT 10 iya. Biasa belakang takut ditanya.
Dan juga maaf, ada juga ada Ketua RT 10 Bapak Munzir, dan juga para tokoh masyarakat lainnya, bapak-bapak, mohon maaf yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak sekalian. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah, yang tentunya pahalanya kita niatkan untuk musannif kitab Tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah ta'ala, wa jami' syurrah li hadzal kitab wal muhashshi, wa ila jami'i asatidatina wa jami' asatidatina wa murabbina wa qudwatina wa ila jami' awliya'is salihin wa immatil muslimin wa ila jami'i auladina wa li jami'i walidina wa li ashabina wa li jirarina wa li ajdadina wa li jaddatina bil khusus kadzalika ila muassis hadzal masjid almarhum al-maghfur lah Engkong Haji Min bin Haji Dobal bin Fulan wa Hajjah Min bin Haji Jami bin Fulan usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ila jami'il marhumin wal marhumat Jamaah Masjid As-Salamiyah khususan wa Kampung Cilongok, Qaryah Cilongok umuman, wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum minna jami'an al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih berada dalam naungan pembahasan surah yang teragung yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita umat manusia, bukan hanya umat Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan fadilah dari ayat yang pertama surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, beserta sedikit dari tafsirnya. Tentunya saya di sini bukan sebagai mufassir yang menafsirkan ayat Al-Quran ini, tapi saya sebagai muqri yang membaca tafsir dari para ulama. Jadi apa yang saya sampaikan insya Allah tertulis di dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat yang kedua, yaitu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim kita sudah tahu keutamaannya. Bahkan saking mulianya itu bismillah, kita sudah tahu banyak para ulama yang menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai zikir utama. Saya di Mesir sana Pak pernah mengikuti satu thariqah, dan alhamdulillah saya masih mulazamah kepada wiridnya. Ada zikir sobah dan zikir ba'dal maghrib yang seharusnya saya baca di sini, tapi karena daruri nanti bisa dibaca ba'da isya. Zikir sobah di dalam thariqah itu, nama thariqahnya adalah thariqah Azaimiyah, Sidi Abdul Azaim. Di dalamnya terdapat zikir baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 45 kali. Itu kalau dijamak, dikumpulkan dari awal zikir sampai akhir, kira-kira itu bisa sampai 30 menit. Makanya kalau nanti ada rencana mau dipindahin subuh, jangan dibaca kelamaan. Kalau dibaca 30 menit sampai syuruk. Di situ dibaca Bismillah 45 kali. Dan alhamdulillah tadi guru saya, guru thariqah ini, thariqah Azaimiyah, Syekh Ala Mustafa Naimah sedang berkunjung ke Indonesia. Tadi saya dari pagi jam 8 sampai tadi sore jam 3
itu bersama beliau di Pondok Pesantren Al-Mukhtar, ikut daurah mempelajari beberapa hadis Rasulullah yang disusun sama guru beliau Syekh Abdus Salam Al-Syita. Alhamdulillah, bibarakatillah. Nah, kemudian jamaah sekalian, bukan hanya sekedar tajribah para ulama, tapi memang bismillahirrahmanirrahim itu juga dijadikan wasilah oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai wasilah menyembuhkan penyakit. Pada pertemuan sebelumnya itu kan saya sudah menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan Utsman bin Abil As untuk meletakkan tangannya, tentu tangan kanannya, di tempat di mana dia merasakan sakit, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali, Pak? 3 kali. Kebanyakan. 3 kali di hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 3 kali baca bismillah di tempat yang kita sakit. Misalnya kita lagi sakit di pundak kita, kolesterol, kita letakkan tangan kanan kita, ucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca 7 kali A'udzu bi'izzatillahi. Saya baca biar nggak lupa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Setelah itu baru lepas. Insya Allah dengan izin Allah akan diberikan kesembuhan, dan ini langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya di hadis yang lain, walaupun ini dhaif, hadis dhaif, tapi tentunya untuk kita umat Islam, Pak, hadis dhaif bisa diamalkan. Kalau ada yang bilang hadis dhaif itu nggak bisa diamalin, hadis dhaif itu bareng sama hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis buatan. Kalau hadis dhaif, hadisnya cuma lemah. Lemah gara-gara apa sih? Gara-gara yang meriwayatkan ini model-model kayak kita, yang lemah hafalan, yang tidak terpercaya, ibadahnya juga jarang-jarang. Gara-gara diriwayatkan oleh orang yang model seperti itu, akhirnya derajat hadisnya itu turun. Jadi enggak mesti hadis dhaif itu bukan berasal dari Rasulullah SAW. Enggak juga, bisa jadi hadis dhaif itu benar-benar memang dari Rasul. Cuma yang menyampaikan lemah hafalannya, tidak terpercaya, jarang ibadah, dan lain sebagainya. Diriwayatkan oleh ini dikutip oleh Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Abwabul Faraj. Abwabul Faraj itu adalah pintu-pintu kemudahan. Ini terkadang orang kalau kagak bisa baca Arab, ini suka melenceng nih bacanya. Abwabul Faraj. Faraj, Pak, semuanya diberikan fathah, harokat fathah. Faraj. Ini kalau orang nggak bisa baca, ntar Abwabul Farji. Udah paham, yang ketawa paham apa artinya Abwabul Farji. Nah, jadi memang perlu ya untuk belajar bahasa Arab. Hurufnya sama tapi barisnya yang berbeda. Apa itu Abwabul Farji? Silakan tanya sama yang ketawa, biasa tahu mereka. Al-basmalah, kata Syekh Muhammad As-Sayyid, ya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, basmalah itu tusriful bala, dapat mencegah dari bala. Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, an Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, kata Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya Ali, wahai Ali, ala u'allimuka kalimatin idza waqa'ta fi rawtatin qultaha. Wahai Ali, mau enggak saya ajarin, kata Rasulullah, 1 kalimat, kalau kamu sedang berada dalam kesusahan, kamu ucap itu kalimat. Sayyidina Ali dapat dikasih tahu kayak gini, ya maulah. Sama Sayyidina Ali hidupnya susah, sulit, bahkan sampai minta ke Rasulullah untuk diberikan khadam, pembantu. Tapi kata Rasulullah, lu mau pembantu atau mau, ibaratnya gitu ya, ke bahasa Betawi ya, lu mau pembantu atau mau gua kasih yang lebih baik dari pembantu? Jadi mau yang lebih baik lah, kali pembantu yang udah S1, S2 gitu, jadi enak bantunya. Gitu. Akhirnya mau yang lebih baik ya Rasulullah, ya udah baca
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebelum kamu tidur. Minta pembantu, udah dikasih zikir. Ya udah akhirnya pulang dengan zikir itu dan itu diamalkan. Makanya silakan untuk kita semua yang mau mengamalkan baca itu sebelum tidur. Sayyidina Ali bilang, boleh ya Rasulullah, mau. Tolong ajarin itu kalimatnya. Kalau saya berada dalam kesusahan, saya bisa ucapin itu. Kata Rasulullah, idza waqa'ta fi rawtatin, kalau kamu berada dalam kesulitan, fakul, maka katakanlah bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nih, semua hafal kan, pasti langsung hafal, bisa insya Allah. Ucapkan ini, fa innallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yusrifu biha ma syaa min anwa'il bala, akan mencegah kita dengan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil azim dari segala macam bentuk musibah. Subhanallah. Makanya waktu pertemuan sebelumnya saya bilang, akhirnya dari sini para ulama kalau mau baca dalam bentuk jumlah bisa baca 313 kali. Untuk apa? Untuk niat kesembuhan, lisyifa. Kemudian baca 786 kali dengan niat daf'ul bala wa jalbil masalih, mencegah musibah dan mendatangkan kebaikan. Nih, yang mau dagang, yang biasa dagang, baca ini bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil azim sebelum berangkat dagang untuk rijal bin nafa, untuk menarik pelanggan. Insya Allah. Kemudian kalau mau lebih lagi, itu bisa baca 12.000 kali. Setiap 1.000 kali baca salat sunnah 2 rakaat. Ini untuk apa? Liqada'il hajah. Dan ini semua, jumlah-jumlah ini tertulis di dalam kitab Fadlul Basmalah karya Ibnu Abi Asim Asy-Syaibani. Jadi bisa dirujuk ke situ. Jadi itulah sekilas ringkasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dijelaskan oleh musannif Syekh Jalaluddin Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tapi beliau langsung menulis tafsirnya dengan ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillah, bukan Bismillah. Maka dari itu kita baca tafsir beliau. Mudah-mudahan enggak ngantuk nih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlatun khabariyatun qusida biha tsana'u 'ala Allahi bimadmuniha. Dimaksudkan dengan alhamdulillah itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kandungan yang terdapat di dalam pujian itu. Min annahu, apa itu? Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahaqqun li an yahmaduhu. Dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala malikun, yang memiliki apa? Li jami'il hamdi, yang memiliki segala macam pujian. Minal khalqi, dari makhluknya. Jadi kalau kita memuji seseorang karena dia cakep, karena dia ganteng, karena dia cantik, itu pada hakikatnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa dia pinter, rajin belajar. Dia bisa jadi orang sukses, dagangannya laku dan lain sebagainya. Itu kan semua adalah sesuatu yang bagus ya. Nah, itu semua adalah milik Allah. Pujian itu yang hak, yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Al mustahaqqun li ayyahmaduhu, atau Allah Subhanahu wa taala berhak dipuji. Jangan sekalian, alhamdulillah, kata beliau di sini adalah jumlah khabariyah. Ini biar sedikit kita belajar bahasa Arab. Insya Allah saya buat sesederhana mungkin.
Alhamdulillah itu jumlah khobariyah, istilah bahasa Arabnya. Apa sih jumlah khobariyah? Jumlah yang bentuknya informasi. Karena nanti ada khobariyah, ada insya'iyah. Khobariyah bentuknya informasi. Kalau insya'iyah bentuknya seperti perintah, pujian, kemudian kecaman, hinaan, kemudian apalagi panggilan. Itu adalah insya'iyah, lawan dari khobariyah ini. Bapak tentu Al-Quran ini segala macam bentuk bahasa yang digunakan itu mengandung sir, rahasia. Enggak sia-sia Allah membuat alhamdulillah bentuknya sebagai informasi, pasti ada rahasia di baliknya. Maka dicari sama ulama, kenapa kok alhamdulillah itu bentuknya khobariyah, informasi, bukan perintah. Karena Allah tahu kalau kita ini manusia nggak suka diperintah-perintah. Kita kalau diperintah sama orang tua dulu masih kecil suruh beli gula, rasanya udah awang banget, tahu awang Pak? Tahu semua pasti ini. Udah awang banget, males kalau diperintah sama emak suruh beli gula, suruh beli beras. Apalagi udah gede masih disuruh sama bini suruh beli teh, udah habis suruh beli apa lagi? Nasi. Bawahnya udah awang banget, udah males. Itu kalau disuruh sama makhluk, disuruh sama khalik, ya sama aja males. Oleh karena ya Allah membuat hamdun di sini itu bentuknya informasi. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Puji gua. Dari gitu kata Allah. Puji saya. Maka di sini disebutkan qusida biha ats-tsana, yang dimaksud dengan alhamdulillah adalah ats-tsana, pujian. Yang nama pujian berarti itu bentuknya insya'iyah, perintah, amr. Ai ihmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pelajaran pertama. Kenapa bentuknya informasi bukan perintah? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu tabiat kita manusia nggak suka diperintah, maka bentuknya informasi bukan perintah. Lalu pelajaran yang kedua, kalau bentuknya perintah, ihmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, atau bentuknya fi'il mudhari, ahmaduhu ta'ala, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menunjukkan bahwa pujian itu ada hanya ketika kita memuji Allah. Kalau kita lagi nggak muji Allah, berarti nggak ada pujian. Berarti seakan-akan Allah itu bukan zat yang terpuji kalau kita nggak pernah muji Allah. Bingung nggak? Tapi kalau bentuknya informasi, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka mau kita muji, mau kita kagak muji, pujian itu udah pasti milik Allah. Itu hikmah kedua. Kenapa bentuknya informasi, bukan perintah? Karena sekali lagi, kalau perintah kalau bentuknya perintah atau bentuknya ahmaduhu ta'ala, aku memuji Allah SWT, berarti pujian itu ada hanya ketika kita memuji. Kalau kita nggak memuji, nggak ada pujian, berarti Allah bukan zat yang terpuji. Tapi kalau bentuknya informasi, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, maka udah pasti mau kita muji, mau kita kagak muji, Allah itu adalah zat yang maha terpuji. Maka salah satu sifat Allah al-hamid. Allah adalah zat yang berhak dipuji. Nah, itu hikmah yang kedua. Kemudian jamaah sekalian, di sini saya mengartikannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah. Banyak banget tambahannya. Alhamdulillah artinya pujian, lillah bagi Allah. Nah, tadi saya ngartinya segala.
segala puji, kemudian saya tambahkan hanya milik Allah. Ini dari mana saya bisa mengartikan seperti ini? Saya bisa mengartikan seperti ini melihat dari bentuk bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Alhamdu, al di situ bermakna kullu. Kalau mau lebih jelasnya, al di situ bisa diartikan istiqroqiyah, jinsiyah atau ahdiyah. Itu mungkin kita lewatkan. Yang penting intinya di sini kita memahami bahwa al di situ maknanya adalah kullu, semua, segala. Jadi bisa kita ganti dengan kullu hamdin lillah. Semua segala pujian hanya milik Allah. Itu memang dalam bahasa Arab seperti itu. Contoh lain lagi ada di surah Al-Asr, wal 'asr. Innal insana, ada alif lam di situ, al-insan. Innal insana. Sesungguhnya seluruh manusia. Jadi al di situ diartikan seluruh. Makanya lagi-lagi terjemahan yang kita baca yang ditulis oleh Pak itu merupakan tafsir secara global, secara mujmal, secara ringkas. Jadi memang untuk menerjemahkan Al-Quran dari kata per kata itu mustahil. Karena bahasa Arab itu banyak sekali banyak sekali kosakata yang memiliki lebih dari satu makna. Satu kata memiliki lebih dari satu makna. Contohnya apa, Pak? Guru. Guru itu diartikan dengan haid. Tapi juga kuru memiliki arti tuhur, suci. Enggak haid. Jadi gimana artinya kalau misalnya kita artikan dari kata per kata? Enggak bisa. Karena banyak di dalam bahasa Arab, satu kata memiliki lebih dari satu makna. Bahkan lebih dari dua makna dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian, alhamdu tadi, al di situ bermakna kullu. Ini agak serius sedikit nih. Mudah-mudahan intibah ini. Memperhatikan. Karena kita dalami dulu maknanya, kemudian baru kita telusuri keutamaan dari alhamdulillah. Selanjutnya arti dari hanya. Tadi kan segala puji. Segalanya dari mana? Kita mengambil arti ini dari al, di alhamdu. Karena bisa diganti dengan kata kullu. Tapi jangan mentang-mentang bisa diganti, nanti Bapak bacanya kullul hamdi atau kullu hamdin lillah. Enggak. Ini maksudnya dalam arti penafsirannya. Kemudian hanya dari mana? Hanya itu dari bentuk dari dua kata alhamdu dan lillah. Dua-duanya dalam istilah bahasa Arabnya itu ma'rifah. Nanti ada ma'rifah itu artinya yang dikenal. Bentuknya khusus. Jadi karena ma'rifah, dua-duanya ma'rifah itu maka mempunyai arti hanya. Nah, ini memang perlu pemahaman dalam lagi tentang nahwu dan shorof. Intinya di situ, saya kasih tahu itu yang penting sekiranya kita pernah mendengar ternyata ada istilah ma'rifah lawan dari nakiroh. Ada apa tadi alif lam istighraqiyah, ahdiyah dan jinsiyah. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki untuk bisa memahami istilah-istilah tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna dari alhamdu? Alhamdu itu jamaah sekalian secara bahasa itu adalah as-sana'u bil lisan. Memuji Allah dengan lidah lisan. Alal jamilil ikhtiyari, terhadap keindahan yang sifatnya ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ada usahanya, Pak. Kita memuji
kepada sesuatu yang dimana kepada sesuatu yang indah, yang dimana keindahan itu sifatnya ikhtiari, ada usaha di situ. Maksudnya apa sih? Lawan ikhtiari, lawannya adalah ittirari. Wah, agak paham lagi Ustaz. Apalagi ikhtiari agak paham, ditambah lagi ittirari. Saya kasih lawan katanya karena ada istilah bidibbiha tattadihul asya. Dengan lawannya, insya Allah niscaya akan jelas itu perkara. Ikhtiari maksudnya di situ ada usaha, ittirari artinya nggak ada usaha sama sekali. Contoh, Bang Oman di sini ini subhanallah gantengnya, masya Allah. Nah, ketika saya bilang ganteng banget, Bang Oman ini itu alhamdulillah pujian atau bukan? Pujian, betul itu pujian. Tapi dalam bahasa Arab itu tidak disebut sebagai alhamdulillah. Karena dalam bahasa Arab, pujian itu ada 3, Pak. Al-madhu, alhamdu, asyukru. Waduh, banyak banget ini, ribet banget. Ribet banget, Ustaz, banyak banget. Al-madhu, alhamdu, asyukru. Kalau tadi saya katakan Bang Oman ini ganteng banget, itu al-madhu, Pak. Karena yang namanya ganteng kagak bisa dipoles. Emang udah dari sononya. Batu cincinnya, wah, subhanallah, cakep banget itu sampai mengkilat. Itu al-madhu, pujian. Karena sifatnya ittirari. Bukan ikhtiari, sifatnya ittirari, apa nggak ada usahanya situ, kita nggak bisa memperindah itu. Emang udah dari sononya indah. Emang udah dari sononya Allah kasih kita kayak gini. Hidungnya mancung banget tuh. Mulutnya ya gitu. Berarti itu semua ittirari, madhu, bukan hamdu. Kalau hamdu itu sifatnya yang ada usaha di situ. Contoh, insyaallah Bang Oman soleh banget. Kenapa rajin ngaji di sini? Nah, itu baru disebut alhamdulillah. Kenapa? Karena ada usaha di situ. Kan di sini disebutkan alal jamili al-ikhtiyari. Pada keindahan yang sifatnya ikhtiyari. Ada usaha, bukan ittirari, udah dari sononya bahasa kita. Tapi bukan cuma itu doang, ada terusannya. Min jihadit ta'zimi wat tabjil. Disertai dengan pengagungan, penghormatan. Kadang kita muji orang, itu kan buat ngina. Wih deh, masya Allah, Bang Tahirin suaranya bagus banget gitu. Tapi lebih bagus lagi diem. itu pujian, Pak, ya. Tapi sifatnya bukan memuji, tapi menghina. Makanya di sini ucapan seperti itu walaupun zahirnya memuji, bukan hamdun itu, Pak, bukan pujian, tapi hinaan. Maka di sini disyaratkan min jihadit ta'zim wat tabjil. Ada lanjutannya lagi. Sawa'un kana fi muqabalatin ni'am aw la. Sekalipun nikmat keindahan tersebut sampainya kepada kita atau sampainya kepada orang lain. Maksudnya sampainya kepada kita maksudnya apa? Contohnya kayak kita diberikan taufik oleh Allah rajin beribadah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ini. Kemudian kita puji Allah, alhamdulillah. Itu hamdun. Kenapa? Karena pertama al-jamil al-ikhtiyari, keindahan yang sifatnya usaha. Apa itu bentuknya? Hadirnya kita di majelis taklim ini, itu yang pertama. Yang kedua, min jihadit ta'zim. Kita memuji Allah itu tentunya bentuk penghormatan, bukan menghina, ya. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nikmatnya itu sampai ke kita. Tapi bisa juga hamdun disebut kalau nikmatnya itu sampai ke orang lain. Kita ngelihat orang dapat mobil, subhanallah, kita sebut alhamdulillah, tetangga saya punya mobil. Itu juga hamdun, Mbak. Walaupun nikmatnya sampai ke dia, bukan ke kita. Itu disebut hamdun. Nah, inilah makna dari hamdun, tapi secara bahasa. Karena terbatas di lisan.
Kalau begitu hakikat dari hamdun itu apa? Hakikat hamdun itu adalah fi'lun. Tarifnya, definisinya secara istilah. Fi'lun, sebuah perbuatan. Yunbi'u, yang muncul an ta'zimil mun'im, dari mengagungkan sang pemberi nikmat, bisa babi kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Dengan sebab keadaannya sebagai pemberi nikmat kepada orang yang memujinya ataupun orang lain. Sawa'un kana bil lisan au bil arkan au bil janan. Baik itu pujiannya keluar dari lisannya atau dari amalnya, perbuatannya, atau dari hatinya. Itulah hakikat dari hamdun. Maka belum pantas kita jamaah sekalian disebut sebagai hamid, orang yang memuji Allah, kalau kita hanya sebatas memuji Allah dari lisan, hati kita ingkar, amal kita tidak, badan kita, anggota tubuh kita tidak berbuat. Dan hakikat hamdun itulah yang disebut dengan syukur. Itulah syukur. Maka guru kami di sana selalu bilang, kalian diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu. Diberikan rezeki oleh Allah untuk dapat belajar di negeri Kinanah ini, kata beliau. Maka bentuk syukur kalian adalah menyebarkan ilmu itu lillahi ta'ala. Itu bentuk syukur kita sebagai penuntut ilmu. Bentuk syukur pengusaha beda lagi. Dia diberikan rezeki berupa uang, maka bentuk syukurnya adalah menginfakkan uang itu. Entah itu sedekah atau memberi nafkah kepada istri, anak, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Zakatnya ditunaikan. Nah, itu bentuk syukur untuk pengusaha yang diberikan rezeki berupa uang. Sehat juga rezeki, Pak. Maka bagaimana cara kita bersyukurnya? Gunakan kesehatan itu untuk sesuatu yang bermanfaat, yang diridhai oleh Allah. Memuji kepada Allah, alhamdulillah karena diberikan kesehatan, bergerak menuju majlis taklim sesuai dengan perintah Allah, uqudul ilma wala bisin. Ya, ini kalam ulama ya. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Jadi itu bentuk syukur kita dengan arkan. Kemudian dengan janan kita udah bergerak hadir di majlis ini, 40 menit kita belajar, hati itu kagak gondok, Pak. Tapi seneng. Nah, jadi itulah bentuk syukur kita diberi kesehatan, nafas rezeki. Maka bagaimana syukurnya? Pendengaran rezeki. Kaki masih sehat, masih bisa jalan, rezeki, enggak asam urat. Tangan masih bisa gerak-gerak, rezeki, sehat. Jadi kita harus pandai bersyukur. Dan bagaimana kita bersyukurnya? Nah, salah satunya adalah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, itulah hakikat alhamdu yang ternyata hakikatnya itu sama dengan asyukru. Tapi tentunya asyukru secara lughawi, secara bahasa. Sedangkan secara istilah, asyukru itu adalah menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Itu lebih berat lagi. Makanya wa qalilun min ibadiyas syakur. Diberi nikmat mata, kita gunakan mata di jalan yang Allah ridhoi. Berat, Pak. Makanya makom tertinggi itu adalah abdun, hamba. Rasulullah ketika disuruh memilih menjadi raja atau abdun, Rasulullah memilih abdun. Makanya di dalam surah Al-Isra, di situ kan dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu makom tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, abdun. Karena sebagai seorang hamba, budak, pastinya kan kita manut sama tuan kita.
Allah memerintahkan apa, Allah melarang apa, udah itu lakuin. Kalau kita ngelakuin semua, baru kita bisa disebut sebagai abdu. Bisa, Pak. Bisa, insya Allah. Nah, kita belajar sedikit demi sedikit. Memang ya, kita kadang suka lupa aja ya namanya insan. Ya, asal katanya huruf-hurufnya sama dengan nisyan, yang artinya lupa. Memang kita emang lupa mulu. Yang suka bikin alasan. Jadi jamaah sekalian, alhamdulillah termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita nih umatnya, itu Allah ngasih tahu kita apa yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, dan apa yang Allah murkai, yang Allah nggak suka. Kemudian di antara rahmatnya juga Allah ngasih tahu amalan yang Allah sukai itu, amalannya itu ternyata mudah dilakukan. Dan salah satu di antaranya ini, alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ini adalah ucapan yang paling Allah sukai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Abu Ya'la dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Wa ma min syai'in ahabbu ilallah minal hamdi." Dan tidak ada sesuatu apapun syai' ahabbu ilallah yang dicintai oleh Allah kecuali alhamdu, pujian. Makanya Rasulullah dalam hadisnya juga ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuan dari umat manusia. Waliwa'ul hamdi biyadi, dan bendera hamd, pujian itu ada di tanganku. Wala fakhr. Bukan maksud sombong, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah aja panjinya adalah panji al-hamd. Makanya di dalam doa yang diajarkan oleh guru-guru kita kan salah satunya apa? Kita nggak bakal bisa memuji Allah dengan pujian yang benar-benar pantas untuk Allah. Makanya Allah ajarkan ke kita nih caranya, udah ucapin aja alhamdulillahirabbil alamin. Kan salah satu doa yang diajarkan guru-guru kita itu subhanalladzi la uhsi tanaan. Maha suci Allah yang mana aku tidak mampu untuk apa? Uhsi tanaan, untuk menggapai seluruh pujian. Alaika, kepadamu ya Allah, anta kama athnaita ala nafsi, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Kita kalau memuji orang, pastinya kita tahu nih dia orangnya cakep gimana nih. Gitu kan ya? Ini dia ternyata jago main bola, maka kita katakan, mantap, jago main bola, dia pemain bola yang handal. Itu kan pujian. Karena kita tahu dia jago main bola. Jadi pujian itu menuntut kita untuk mengetahui Allah. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita sebagai makhluk mengetahui Allah sampai zat-zatnya? Nggak bisa, Pak. Mustahil. Mustahil. Maka dari itu, pujian kita kepada Allah itu terbatas. Kita nggak bisa memuji Allah dengan seluruh keindahan yang dimiliki oleh Allah. Maka diajarkan sama Allah, udah ucapin aja alhamdulillahirabbil alamin. Udah waktu. Udah. Ya. Sepertinya udah waktu azan Isya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan fadilah alhamdulillahirabbil alamin di pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan dan mohon dibetulkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ومنفعة بما نتعلم وعلمنا وزدنا يوم علما نافعا وزدنا يوم تكون قوما خاشعا آمين رزقا واسعا
كثيرا اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالاستقامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه رب العالمين سبحانك سبحانك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك استغفر الله. واتوب اليك